Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat bertemu kembali dengan kami Studio Digital Pariwara Kesehatan Mawongko Arwa UPT Puskesmas Kondale di Kabupaten Morowali Utara. Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, di awal tahun 2023 ini telah hadir di studio kami Bapak Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagai tamu pertama di studio kami di awal tahun 2023 ini. Beliau adalah Bapak Alno Berniat Senampe SKM MK. Selamat siang Pak. Selamat siang. Bagaimana Selamat siang seluruh pemirsa. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan. Baik Pak Kadis, ya puji Tuhan, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa di studio ini. Dan sebelum kita masuk pada topik kita pada hari ini, saya atau kami memperhatikan di awal tahun 2023 ini Pak Kadis begitu sibuk Pak ya, dan kami lihat ini mendatangi puskesmas di Kabupaten Morowali Utara. Boleh tahu sih Pak, kira-kira agenda Pak Kadis mengawali tahun 2023 ini mengunjungi puskesmas di Kabupaten Morowali Utara? Ya. Terima kasih pemirsa yang saya hormati. Ya, sebagaimana disampaikan tadi bahwa di awal kerja tahun 2023 ini saya berusaha untuk mengunjungi seluruh puskesmas yang ada. Tujuan yang pertama tentu menyampaikan beberapa pesan-pesan Bupati terkait dengan peningkatan kinerja, peningkatan disiplin maupun bagaimana peningkatan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Iya. Kemudian kita diharapkan bahwa ada inovasi setiap puskesmas dalam rangka peningkatan kinerja kita. Karena itu tentu harapan ini harus kita samakan antara kabupaten dengan puskesmas. Iya betul. Yang kedua, kita sekarang berada pada era transformasi kesehatan. Tentu harus ada perubahan-perubahan dari kita. Yang pertama harapan saya ada perubahan tentu konsep pelayanan kita. Iya. Yang kedua ada perubahan pola kerja kita. Karena itu kita berharap bahwa konsep pelayanan yang dipahami oleh masyarakat selama ini bahwa puskesmas ini adalah tempat pengobatan, kiranya kita bisa berubah. Oh begitu. Bahwa puskesmas itu sesungguhnya bukan tempat pengobatan tapi tempat memeriksakan kesehatan Pak Kadis ya. Ya, itu kita berharap bahwa artinya bahwa orang diperiksa dulu. Kalau dia kemudian sakit diberi obat. Kalau dia memang sehat diberi pujian. Ya. Artinya itu maksud kita. Ya. Karena itu puskesmas perlu berubah dalam pelayanan. Setiap yang datang di puskesmas harusnya tidak ditanya apa keluhan. Iya. Harusnya ditanya apa yang kami bisa bantu. Karena orang yang datang di sini ada yang datang mungkin dengan kondisi yang sakit, tapi mungkin ada yang hanya ingin mengkonsultasikan tentang keadaan kesehatan. Ya. Baik pemirsa dan sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kami akan masuk pada topik selanjutnya siang hari ini, yaitu penanganan stunting Kabupaten Morowali Utara. Ya. Dan kepada Pak Kadis, kami akan banyak bertanya ini Pak tentang situasi atau penanganan stunting di Kabupaten Morowali Utara, baik kemarin 2022 maupun sekarang Pak kita setelah tiba pada tahun 2023. Pak Kadis, gambaran umum situasi stunting kita sekarang Kabupaten Morowali Utara di awal Januari ini seperti apa Pak? Ya sebelum mungkin saya memberikan tentang gambaran umum, saya mau menyampaikan kepada kita semua bahwa penanggulangan stunting ini adalah memang dikerjakan secara bersama-sama lintas sektor sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Iya. Sehingga Pak Bupati telah membentuk satu tim penanggulangan stunting di Kabupaten Morowali Utara. Ya. Setiap OPD ada tugas dan tanggung jawab yang melekat pada tupoksi masing-masing. Jadi kita tahu bahwa faktor yang mempengaruhi tentu stunting ini kan banyak. Salah satunya adalah tentu kita bicara tentang ketersediaan pangan, gizi. Iya. Kemudian mungkin karena faktor sanitasi,
ya pencegahan penyakit infeksi. Kemudian juga tentang faktor konsumsi dari sisi gizi. Iya. Itu salah satu. Sehingga memang tidak bisa kalau sendiri-sendiri. Namun kerjasama yang baik yang sekarang ini sudah boleh terbangun di Kabupaten Morowali Utara, ya nanti gambaran ini saya bisa tunjukkan bagaimana pencapaian kita. Baik, ya. Yang pertama bahwa kita tahu bahwa pada tahun 2018 sebut Morowali Utara ini kan stuntingnya 28,5%. 28,5 Pak ya. Lalu kemudian ada survei gizi pada tahun 2019 malah meningkat, yaitu 35,5%. Nah, terakhir kemarin pada tahun 2021 itu 24,6% di Kabupaten Morowali Utara ini. Nah, terus dilakukan 2022 ini, ya data terakhir kita sampai dengan Desember ini yang tercatat sisa 12,9 Pak ya. Cukup jauh Pak ya dari terjadi penurunan luar biasa. Ini karena kerjasama yang luar biasa antar semua lintas OPD di bawah komando Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Morowali Utara, dan memang termasuk PKK. Saya melihat keterlibatan mereka PKK ini luar biasa. Sehingga semua pihak dapat digerakkan untuk bersama-sama dalam rangka baik di tingkat desa sampai di tingkat kabupaten. Jadi memang betul-betul menjadi gerakan. Sehingga kita lihat dari 24,6 sekarang ini kita berada kita 12. Padahal ditargetkan kita pada tahun 2024 kita target pemerintah itu harus 14%. Jadi dengan situasi akhir yang kita dapatkan pada hari ini, pada tahun ini, kita optimis bahwa kita sudah di bawah itu. Tinggal sekarang bagaimana terus kita giatkan, tidak boleh kita lengah, terus kita lakukan. Anggaran juga yang diajukan saat ini dalam DPA cukup besar. Ya, baik yang ada di puskesmas maupun di tingkat dinas kesehatan. Saya pikir ini akan sangat, kita optimis bahwa terus akan menurun. Bahkan target tahun 2000, target pemerintah nasional 2024-14 ini kita sudah ada, kita sudah capai. Artinya Pak Kadis, kalau kita melihat dari 24% sekian, kemudian pada Desember 2022 kita mendapat 12,9 Pak ya. 12,9% ini kan sangat cukup luar biasa signifikan penurunannya. Puji Tuhan Pak, alhamdulillah. Dan ternyata untuk target nasional 14, sekian persen yang di target 2023. 24 Pak Kadis ya. Nah, kita sekarang berarti sudah mencapai itu. Saya masih ingin mempertajam Pak Kadis. Ingin mempertajam strategi-strategi sehingga penurunan itu sangat tinggi penurunannya Pak Kadis. Tentu tadi seperti apa yang saya sampaikan bahwa salah satu strategis yaitu tadi pertama tadi kan saya katakan bahwa penanggulangan stunting ini kan tidak bisa hanya kesehatan. Nah, untuk dinas kesehatan sendiri memang pendekatan yang kita lakukan kan yaitu namanya Tepoasa mewujudkan mulut sehat. Artinya memang kenapa bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang ada pada dinas kesehatan hanya bisa menyelesaikan 30% masalah kesehatan ini Pak, 70% dalam lintas sektor. Sehingga dibentuklah tim. Nah rupanya baik mulai dari perencanaan sudah bisa terpadu di Morowali Utara ini, penganggaran sampai dengan pelaksanaan. Saya pikir ini juga salah satu strategi yang memang jitu. Lalu kemudian keluarlah program-program yang memang bisa efektif. Dukungan juga swasta, dukungan pihak lain masyarakat ini juga yang membuat sehingga percepatan ini lebih cepat pencapaian target itu dibanding pencapaian target nasional lebih cepat kita capai di Morowali Utara. Pada tahun 2022 ini kita kemudian telah mengadakan alat ukur yang baru. Sebab begini, kita khawatir jangan sampai alat ukur kita yang kita miliki selama ini dalam melakukan pengukuran ini sudah tidak valid.
artinya memang ya perlu divalidasi. Iya. Karena itu semua alat ukur yang lama ini kemudian ditinggalkan dan kemudian kita adakan alat ukur yang baru, antropometri namanya. Dan itu sudah digunakan sejak bulan Oktober kemarin sudah digunakan, bahkan sudah digunakan. Sehingga mungkin keakurasian hasil pengukuran itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian semua hasil pengukuran itu diinput dan kemudian baru dapat ditentukan berapa yang stunting. Nah, yang data yang digunakan untuk menentukan jumlah stunting adalah data dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, Pak, ya. Lalu kemudian data yang ada ini ya kemudian dianalisis bersama. Itulah ada namanya yang dikenal 8 aksi terintegrasi, Pak, ya. Terintegrasi itu. Terintegrasi. Semua data itu yang dianalisis bersama. Iya. Oleh tim penanggulangan. Lalu kemudian kita tiba pada nanti aksi yang kedua, yaitu bagaimana data ini kita rembukan. Ya. Kita rembukan. Baik, Pak Kadis, melihat sekali lagi kita bersyukur ternyata di Desember 2022 penurunan kita itu sudah sangat luar biasa, kita menempati 12,9%. Sekarang Pak Kadis, tentunya untuk 2023 tentunya ada strategi lanjutan untuk pemerintah daerah khususnya dalam lintas sektor terkait, terlebih Dinas Kesehatan sebagai leading sektor untuk penanganan stunting di Kabupaten Maluku Utara. Nah, sekarang kita posisi 12,9 Pak Kadis. Nah, setidaknya ini mungkin kita bisa pertahankan. Kalau toh memang bisa kita turunkan lagi, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya Pak Kadis, strategi lanjutan untuk penanganan stunting Kabupaten Maluku Utara tahun 2023. Ya. Jadi stunting ini kan artinya sebuah kasus yang sewaktu-waktu bisa ada, bisa ada. Ketika kita upaya preventif kita tidak giatkan, itu yang pasti. Karena itu untuk penanggulangan stunting ini upaya preventif ini lebih diutamakan. Itu artinya. Karena begini, orang kalau sudah stunting, Pak, sulit untuk kembali seperti semula. Karena itu pendekatan yang paling jitu adalah bagaimana mencegah tidak terjadinya stunting. Nah, itu yang sekarang di kesehatan. Bagaimana kita mencegah? Tentu sejak kehamilan. Makanya ibu hamil itu mendapatkan pemeriksaan sejak awal. Nah, yang kedua, bahwa orang akan stunting sudah bisa diketahui dalam kandungan. Karena itu kita sekarang dari dulu pemeriksaan ibu hamil itu dari 4 kali selama masa hamil, sekarang menjadi 6 kali, Pak. Dan 2 kali berturut-turut, 5 dan ke-6 itu harus di USG. Mungkin puskesmas Kondal sudah diberi 1 bahkan sudah dilatih. Artinya dari dalam kandungan itu kita sudah tahu. Kalau kemarin kan nanti diukur baru tahu. Sekarang bagaimana secepat mungkin diketahui di dalam kandungan agar dia nanti tidak menjadi stunting ketika dia lahir. Jadi itu yang pertama dilakukan sejak dia dalam kandungan. Lalu kemudian begitu dia lahir, 1000 kelahiran pertama kelahiran itu pertama itu mulai diintervensi. Yaitu mulai bagaimana dia harus mendapatkan menyusui. 6 bulan itu harus disusui. Susu saja. Tidak boleh yang lain, Pak. Karena kalau bukan susu saja bisa-bisa dia nanti penyakit infeksi dan lain sebagainya. Susu ibu maksudnya, Pak? ASI, air susu ibu. ASI. Karena kalau dikasih susu bisa saja nanti terkontaminasi dengan lalu kemudian mulai 6 bulan sampai 12. Kemudian dipandu oleh petugas gizi. Bagaimana memberikan makanan pendamping ASI yang sesuai dengan pertumbuhannya, sesuai dengan kondisinya. Karena selama ini orang memberikan makanan 6-12 sudah sama dengan orang 1 tahun ke atas, padahal itu punya pendekatan khusus. Lalu kemudian tidak hanya itu, orang dalam kandungan dia baik, tapi persalinan pun harus ditangani oleh dokter atau bidan yang ahli. Baik, Pak Kadis, saya kira cukup jelas tentang 8 aksi terintegrasi penanganan stunting Kabupaten Maluku Utara.
Baik, sebelum kami tutup, Pak Kadis, ini mumpung kita sama-sama di studio, bertepatan juga Pak Kadis sebagai atasan langsung kami. Kita ada 14 puskesmas, Pak. Mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di lapangan, teman-teman petugas di 14 puskesmas, bahkan mungkin untuk seluruh masyarakat Kabupaten Muara Utara tentang penanganan stunting di Kabupaten Muara Utara. Ya. Terima kasih. Ya, tentu ya. Berbicara stunting ini tidak akan pernah ada, tentu akhirnya kan terus ada berkembang ya. Berbicara penanggulangan stunting tentu ini terus berkembang, baik ilmu maupun teknologi. Dan itu saya berharap teman-teman petugas di mana saja bertugas, di puskesmas mana saja, terus belajar mengikuti perkembangan yang ada. Nah, yang kedua, saya berharap bahwa jangan kita terus mencari strategi inovasi, bagaimana mempercepat. Kalau seperti inovasi, saya kasih contoh misalnya inovasi yang boleh dilakukan oleh Molino, misalnya ada yang dia kenal yaitu gitar asing. Gitar asing ya, yaitu gerakan terpadu atasi stunting dan gizi kurang. Itu dia Molino, Molina ya. Molina. Ya, terima kasih Molina. Saya berharap teman-teman puskesmas yang lain kalau kemudian di Lijo dia punya inovasi yaitu namanya alur. Nah, yaitu arisan telur. Arisan telur. Ini semua dilakukan di Posyandu dalam rangka tadi pencegahan. Jadi saya pikir teman-teman puskesmas kiranya terus berinovasi seperti yang dilakukan. Kalau Kolonel ini saya lihat dia berinovasi di bidang edukasi, komunikasi. Ya, komunikasi. Bagaimana mengkomunikasikannya. Terima kasih buat saya lihat juga di mana? Di Lemo ada salah seorang dokter kita yang memperoleh penghargaan nasional kemarin. Iya. Bagaimana dia bisa meningkatkan persalinan di fasilitas kesehatan, yaitu namanya dia berselancar sehat. Nanti kita boleh, saya rencanakan pertemuan kita ya kepada seluruh teman-teman puskesmas. Saya ada surat undangan 24. Kita akan membicarakan, kita akan evaluasi kinerja, dan saya ingin tentu setiap puskesmas juga bisa memiliki inovasi. Baik, terima kasih Pak Kadis. Demikian Bapak Ibu pemirsa yang kami hormati, bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Utara yang sangat bersahabat, lugas, dan santai di studio Pariwara Kesehatan Mabongka Aroa, kiranya memberi manfaat besar kepada kita sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami kru yang bertugas pada siang hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian kita bersama. Penanggung jawab studio Leni Rumope SKM, Kepala UPT Puskesmas Kolonodale, host Yapen Mart MK2 SKM MKes, Nofiler Lagoa Escape Nurse, Meske Walili Escape Nurse mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Salam Tepo Asa Aroa, Morowali Utara, sehat, cerdas, dan sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis.